Lukas 9 ayat 1, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Pertanyaan saya, Pak Esra, kenapa pada akhirnya Yudas justru dikuasai setan? Apakah tenaga dan kuasa yang diberikan Yesus pada Yudas itu sama dengan yang diberikan pada murid-murid lainnya? Terima kasih. Ya, kalau kita membaca Lukas 9 ayat 1 tadi kan dibilang Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menguasai setan-setan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan menguasai setan? Kalau kita membandingkannya dengan ayat sejajarnya yang ada di dalam Injil Matius, maka bagian ini sejajar dengan Matius 10 ayat 1. Matius 10 ayat 1 mengatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat. Nah, itu berarti bahwa setan-setan di Lukas 9 itu sama dengan roh-roh jahat, dan menguasai setan-setan di Lukas 9 sama dengan mengusir setan menurut versi Injil Matius. Jadi maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus memilih para rasul lalu mengutus mereka, melengkapi mereka dengan kuasa sehingga mereka bisa melakukan banyak mujizat dalam pelayanan mereka. Salah satunya adalah bisa mengusir setan-setan. Nah, pertanyaan saudara, bagaimana dengan Yudas? Bukankah pada akhirnya Yudas dikuasai oleh setan? Begini, Yudas itu sebenarnya bukan orang percaya. Biarpun dia murid Yesus, dia rasul Yesus karena Yesus memilih, tapi dia sama sekali tidak pernah menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh. Yesus berkali-kali memberikan pernyataan bahwa dia tahu siapa yang percaya dan siapa yang tidak, dan dia tahu sejak semula, dan itu menunjuk bahwa memang Yudas tidak pernah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, tapi walaupun Yudas bukan orang percaya kepada Kristus, tapi kita bisa lihat bahwa efek yang diberikan, yakni kuasa dari Tuhan Yesus yang diberikan itu, kita boleh menduga bahwa Yudas pun sama seperti rasul yang lain, teman-temannya itu mendapatkan kuasa, mendapatkan kemampuan untuk melakukan berbagai macam mujizat, termasuk untuk mengusir setan-setan. Nah, saya ingin memperdalam pemahaman kita ini dengan menunjukkan beberapa hal. Pertama adalah bahwa Tuhan kadang-kadang melengkapi hamba-hambanya dengan kuasa untuk membuat mujizat atau keajaiban-keajaiban. Jadi Tuhan mengutus rasul-rasul, dia memberikan kuasa kepada mereka untuk bisa melakukan mujizat sebagai pembuktian dan konfirmasi bahwa mereka memang datang dari Tuhan. Beberapa ayat bisa menjadi dasar dari pemikiran ini. Dalam 2 Korintus 12 ayat 12, Paulus mengatakan segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jadi Paulus diberikan tanda, mujizat, kuasa. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang rasul, Tuhan melengkapi Paulus dengan kemampuan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dalam Ibrani 2 ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi ada hamba Tuhan yang sejati dan dilengkapi dengan kuasa untuk melakukan segala macam mujizat. Itu hal pertama. Hal yang kedua adalah setan kadang-kadang melengkapi hamba-hambanya, nabi palsu, rasul palsu, guru palsu, dengan kuasa membuat mujizat. Jadi membuat mujizat, kuasa membuat mujizat tidak hanya datang dari Tuhan, tapi bisa dari setan. Kalau kita membaca 2 Tesalonika 2 ayat 9, kedatangan si pendurhaka di sini itu adalah antikris. Itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Lalu Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti di sini pertama,
Tuhan melengkapi hamba-hambanya dengan kemampuan bikin mujizat. Kedua, setan sendiri melengkapi hamba-hambanya dengan kemampuan bikin mujizat. Tetapi di sini ada dua perkecualian. Perkecualian pertama adalah ada orang yang sungguh-sungguh percaya, dia hamba Tuhan sejati, tapi Tuhan tidak kasih dia kemampuan bikin mujizat. Sehingga dia tidak pernah membuat sebuah keajaiban pun. Dia tidak pernah buat mujizat pun. Ada yang dilengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan. Tapi ada yang tidak. Sama sekali dalam pelayanannya tidak ada hal-hal yang supranatural. Orang seperti itu misalnya Yohanes Pembaptis. Kapan Yohanes Pembaptis bikin mujizat? Kapan Yohanes Pembaptis bikin tanda-tanda keajaiban? Tidak ada. Dalam Yohanes 10 ayat 41, Yesus sendiri mengatakan, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun. Ya, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Itu kesaksian orang-orang tentang Yohanes, yang kesaksian Yohanes tentang Yesus benar. Tapi Yohanes tidak pernah melakukan atau berbuat sebuah keajaiban pun. Itu perkecualian pertama. Karena itu, kalau ada hamba Tuhan yang tidak bisa bikin mujizat, jangan mengatakan bahwa dia bukan hamba Tuhan. Ya. Tapi kalau yang bisa bikin mujizat, jangan buru-buru bilang dia hamba Tuhan. Karena setan pun itu bisa melengkapi hamba-hambanya dengan buat mujizat. Nah, perkecualian yang kedua adalah ada orang yang tidak percaya, bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan kasih kuasa bikin mujizat. Orang seperti ini adalah Yudas. Yudas itu bukan orang percaya. Berarti dia memang bukan hamba Tuhan yang sejati. Tapi ternyata Tuhan kasih dia mujizat, kuasa untuk bikin mujizat, keajaiban, bahkan untuk mengusir setan-setan. Nah, disinilah posisi Yudas. Jadi, mengapa, kalau kita tanya mengapa bisa begitu, kenapa sampai kalau Tuhan kasih hamba-hambanya yang benar bikin mujizat, kita maklum. Kalau setan kasih hamba-hambanya bikin mujizat, kita maklum. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada orang yang tidak percaya kemampuan bikin mujizat, kok aneh? Itu hanya di dalam Yudas. Karena apa? Karena ini ada kepentingan khusus, yakni Yudas harus mengkhianati Yesus. Dan orang yang mengkhianati Yesus tidak boleh dari keluar kelompok Yesus. Orang yang mengkhianati Yesus harus dari orang dalam. Orang yang menjual Yesus itu harus orang dalam, harus orang dekat. Karena itulah maka Yesus pernah berkata dalam Yohanes 13 ayat 14, Aku tahu siapa yang telah kupilih, tapi harus genap nats ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Orang yang makan rotiku berarti orang dekat aku. Akan mengangkat tumit itu maksudnya melawan. Itu dikutip dari Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi, memang harus orang dekat untuk bisa mengkhianati. Maka Yudas itu dimasukkan untuk penggenapan nubuat ini, tapi Yudas sendiri tidak menjadi orang percaya. Tapi karena dia masuk di dalam kelompok murid-murid, maka pada waktu dia diutus, Yesus mengutus murid-muridnya, ya dia juga termasuk yang diutus. Maka dia termasuk juga mendapatkan kuasa untuk mengusir setan-setan dan melakukan berbagai macam mujizat. Tapi karena dia bukan orang percaya, maka kalau belakangan justru dialah yang dikuasai setan-setan, setan-setanlah yang merasuk dia, maka itu harus dipikirkan sesuatu yang wajar karena dia bukan orang percaya. Kalau orang percaya tak mungkin dirasuki setan. Tapi karena itu orang yang dirasuki setan seperti Yudas ini, itu pasti bukan orang percaya. Ya, jadi kita juga harus melihat bahwa di sini bahwa karena ada hamba setan bisa bikin mujizat pun, Yudas orang tidak percaya tapi bisa bikin mujizat, itu menunjukkan bahwa karunia rohani itu tidak bisa menggambarkan sebagai tanda bahwa orang pasti diselamatkan. Ya, memang seharusnya demikian karena kalau orang beriman sungguh-sungguh pasti dapat karunia dari Tuhan. Tapi orang yang melakukan hal-hal yang spektakuler, supernatural, kelihatan sebagai karunia, itu jangan buru-buru menganggap bahwa dia pasti orang dari Tuhan. Kita ingat bahwa nabi-nabi palsu pun bisa bikin nubuat, bisa bikin mujizat, bisa mengusir setan, bahkan dalam nama Yesus. Itu yang di Matius pasal 7 itu ya.
Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami usir setan demi namamu? Tapi Yesus bilang, enyahlah kamu semua, pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu. Bukan aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Tapi aku tidak pernah. Berarti mereka tidak pernah menjadi orang percaya. Tapi bisa bikin mujizat, bisa bernubuat, bisa usir setan pakai nama Yesus lagi. Karena itulah maka berhati-hatilah kita kalau kita terlalu gila mujizat. Kita bisa ditipu oleh nabi-nabi palsu. Ya. Nah, karena itulah maka mengapa Yudas sampai bukan orang percaya tapi mendapatkan kuasa seperti itu. Karena ada kepentingan khusus berkenaan dengan nubuat tentang pengkhianatan pada Yesus. Ya.